Mini PC, sejauh ini dia adalah penyebutan untuk PC yang dirakit menggunakan motherboard Mini ITX. Tapi kayaknya nggak mungkin jadi sekecil ini deh ya. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Oke, jadi sejauh yang saya tahu, mini PC itu biasanya memang penyebutan untuk PC yang dirakit pakai casing mini yang berarti motherboardnya punya form factor Mini ITX. Tapi pada prakteknya, setelah PC-nya jadi dirakit, belum tentu mini bre bentuknya. Lihat nih, ini adalah casing biasa, normal ATX, yang ini micro ATX, dan yang ini adalah casing Mini ITX. Ternyata tiga-tiganya sama-sama gede bre. Bandingin sama yang ini nih, jauh banget. Ini baru yang namanya mini, ya kan? Jadi ini adalah satu mini PC, atau saya sih sebenarnya pengen nyebutnya micro PC kali ya, karena yang tadi mini PC masih lumayan gede. Jadi ini dari satu brand yang namanya Geekom. Geekom ini adalah salah satu produsen mini PC atau micro PC aja kali ya, yang secara spesifikasi mereka bikin sangat bervariasi. Dari yang udah pernah saya review, Mini R11, itu dia pakai Intel Celeron 4 core, harganya cuma 2 jutaan. Sampai kamu cari yang pakai CPU Intel dan Ryzen kelas atas juga banyak bre, dengan form factor dijaga tetap kecil. Yang ada di meja ini adalah Geekom Mini IT11 yang menggunakan CPU Intel Core i7-11390H. Untuk spek lengkapnya sebenarnya bisa custom, tapi yang ada di meja ini adalah versi paling basic dengan RAM 16GB dan SSD 512GB. Harganya cuma 6 jutaan. Tentu saja tidak ada dedicated GPU karena kecil banget bre. Jadi untuk pemrosesan grafis semuanya dilakukan oleh Intel Iris Xe dengan 96 execution unit yang sudah terintegrasi di dalam CPU-nya. Secara teori micro PC ini juga bakal sangat hemat daya. Mengingat CPU-nya walaupun dibilang punya maksimum turbo frekuensi 5 GHz tapi TDP up-nya cuma 35 watt. Nah, kira-kira dengan spesifikasi CPU yang cukup tinggi tapi nggak pakai dedicated GPU, kira-kira dia bisa dipakai untuk kerja sebatas apa nih? Bisa sampai kerjaan seberat apa? Apakah sanggup dipakai untuk video editing juga? Sebelum kita tes, kita lihat dulu aja spesifikasi lengkapnya seperti apa. Geekom Mini IT11 ini menggunakan Core i7-11390H, 4 core 8 thread dengan boost clock maksimum 5 GHz dengan TDP up 35 watt. RAM menggunakan DDR4 16GB 3200 MHz dual channel yang bisa di-upgrade hingga 64GB. Menggunakan NVMe 512GB yang bisa di-upgrade hingga 2TB. Kita juga dikasih satu slot tambahan SATA untuk diisi storage 2,5 inci up to 2TB. Untuk connectivity juga luar biasa komplit dan udah high end bre. Kita dikasih 3 port USB-A 10GB dan yang asik nih udah ada 2 port USB 4. Interface-nya USB-C dengan speed 20GB per second yang support display up to 8K 30Hz. Selain itu ada port HDMI yang support 4K 60Hz dan mini DP yang support up to 8K 30Hz. Jadi total dia bisa support 4 display sekaligus. Terus ada juga SD card readernya. Untuk networking juga komplit banget, udah ada Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5.2 serta ada Ethernet 1GB per second. Panjang dan lebarnya cuma 11 cm dengan tebal 4,5 cm dan yang pasti nih udah dapat Windows 11 Pro original juga. Nah, di sini saya penasaran, pengen nyobain ngetes nih PC ini bisa dipakai untuk kerja seberat apa dan pengen saya bandingin sama PC rakitan yang versi desktop. Cuma di sini tantangannya ada banyak karena cari PC yang secara spesifikasi mendekati di kantornya Tech and Tips itu hampir nggak ada. Terus secara harga juga yang mendekati 6 jutaan juga agak susah. Jadi di sini saya coba rakit dengan apa yang ada aja di sini dan akhirnya jadilah satu PC yang akan saya bandingkan dengan Geekom Mini IT11 ini. PC desktopnya akan saya pakai menggunakan CPU Core i5-12400F yang harganya sekitar 2,3 jutaan dengan GPU RTX 2060 yang harga barunya sekarang mungkin sekitar 3 jutaan kali ya. Begitu dirakit sampai jadi, habisnya masih di kisaran 7-8 jutaan tergantung dari spek komponen lainnya. Jatuhnya sih memang lebih mahal dari Geekom dan secara size juga jauh lebih besar. Lihat aja nih perbandingannya. Yang jelas kedua PC ini kalau dipakai buat kegiatan standar macam browsing, terus Office, ngetik Excel, Word dan segala macam, tidak ada masalah sama sekali. Mau pakai Geekom, mau pakai PC rakitan,
Dua-duanya sama-sama lancar. Tapi yang menarik adalah setelah dipakai untuk video editing, bre. Monitor 165Hz udah mainstream. Jangan ngekor, bre. Cari yang lebih bagus lah. Asus TUF Gaming VG249Q3A. 24 inci, Full HD, dan yang pasti 180Hz refresh rate. Menggunakan Face IPS panel yang diklaim punya response time 1 milisecond gray to gray. Bocoran dikit. Udah saya tes sendiri dan bener, refresh rate tercepat ada di angka 1,5 milisecond. Color gamut 99% sRGB dengan color accuracy udah saya ukur sendiri ada di angka average 0.31 delta E dalam kondisi belum dikalibrasi. Luar biasa. Selengkapnya cek link di bawah. Kita mulai dari SSD test dulu aja kali ya. SSD yang terpasang di sini adalah Lexar NVMe Gen 3, di mana Gen 3-nya ternyata udah bisa memanfaatkan hampir keseluruhan bandwidth yang disediakan oleh jalur PCI Express-nya. Terlihat read speed-nya mencapai lebih dari 3.400 MB per second dengan write lebih dari 3.000. Temperatur tertinggi juga tercatat hanya di kisaran 60 derajat Celcius aja. Sekarang untuk CPU-nya, ini yang nggak bisa di-compare 1:1 dengan Core i5 12400F karena gap-nya memang terlalu jauh ya. Core i7 11390H adalah CPU mobile 4 core 8 thread dengan TDP tertinggi secara spek gak lebih dari 35 watt. Sedangkan Core i5 12400F adalah CPU desktop dari generasi yang lebih baru dengan 6 core 12 thread dan TDP maksimumnya ada di 117 watt. Jadi secara raw performance udah pasti nggak sebanding dan nggak akan dibandingkan. Tapi kalau kita bicara efisiensi daya dan aktual real life application-nya, ceritanya jadi berbeda. Saat saya coba beri beban maksimum pada CPU, terlihat temperatur CPU maksimum hanya ada di kisaran 65 derajat Celcius yang kadang bisa spike sampai 77 dengan konsumsi daya CPU only hanya di kisaran 11 watt. Gila nggak tuh? Sedangkan aktual listrik yang ditarik dari dinding untuk keseluruhan sistem hanya di kisaran 25-30 watt aja. Nah, sekarang untuk real video editing. Di sini saya biasa pakai Adobe Premiere Pro dan Wondershare Filmora. Premiere Pro jelas lebih berat dari Filmora dan di sini kita lihat untuk PC rakitan Core i5 12400F ditambah RTX 2060 butuh 105 menit untuk merender video 4K yang saya jadikan bahan praktek. Sedangkan untuk render Full HD butuh sekitar 29 menit. Dengan pekerjaan seberat ini, Geekom Mini IT11 memang terlihat ketinggalan. Dia butuh sekitar 360-an menit untuk menyelesaikan render 4K dan 105 menit untuk Full HD. Jadi kurang lebih 3 kali lipat lebih lambat dibandingin PC rakitan benchmarknya. Tapi pada Filmora ceritanya berbeda. Softwarenya nggak terlalu berat, makanya saya suka pakai Filmora ya. Jadi PC rakitannya butuh sekitar 4 menit untuk render 4K dan 2,5 menit untuk render Full HD. Sedangkan Geekom Mini IT11 ini hanya butuh 7 menit untuk render 4K dan 3 menit untuk render Full HD. Selisihnya jadi tidak terlalu jauh. Dan untuk kebutuhan spesifik saya yang lebih sering menggunakan Wondershare Filmora sebagai editing software utama, performa Geekom Mini IT11 ini cukup mengejutkan dan udah cukup untuk memenuhi kebutuhan saya. Yap, itu dia tadi perbandingan Geekom Mini IT11 dengan PC rakitan yang pakai Core i5 12400F dan RTX 2060. Secara power nggak bisa dipungkiri memang versi desktop akan jauh lebih powerful. Secara CPU-nya versi desktop, udah gitu dari generasi terbaru juga gitu kan. Terus ada dedicated GPU. Tapi kalau dipakai untuk pekerjaan ringan, hampir nggak ada bedanya. Kita nggak usah bicara gaming karena dengan PC sekecil ini nggak ada dedicated GPU, jelas peruntukannya bukan gaming. Tapi yang bikin kaget adalah PC sekecil ini ternyata masih kuat dipakai untuk rendering video yang tidak terlalu berat. Jadi kalau kamu belum bikin video yang durasinya terlalu panjang dan resolusinya bukan 4K atau 8K gitu ya, masih pakai Full HD, terus durasinya 10 menitan, 15 menitan, pakai mini PC sekecil ini udah cukup powerful. Secara harga nggak usah dibilang, PC yang tadi udah jelas secara spek bukan yang terbaik dan harganya udah jauh lebih mahal gitu kan. Dengan ini kamu cuma 6 jutaan udah dapat PC sekecil ini, gampang dibawa kemana-mana dan ternyata masih cukup untuk dipakai pekerjaan yang agak-agak berat gitu ya. Dan yang paling penting, ukurannya jauh banget lah kalau dibandingin sama PC desktop. Jadi kalau kamu tertarik dengan Geekom Mini IT11 ini atau pengen cari Geekom yang lebih powerful lagi, kamu bisa cek aja linknya ada di deskripsi.